Pernah kebayang nggak gaji seorang babysitter bisa sampai 8,5 juta rupiah sebulan? Kedengarannya kayak mustahil ya. Tapi, baru-baru ini ada satu postingan viral di media sosial yang nggak cuma bikin heboh, tapi juga memicu perdebatan besar-besaran soal cara kita menghargai sebuah profesi. Dan ya, semuanya berawal dari satu iklan lowongan kerja. Nah, ini yang bikin makin penasaran. Kenapa bisa-bisanya seorang dokter spesialis ICU atau bahkan lulusan S2 sampai kepikiran buat ngelamar jadi babysitter? Ini nih pertanyaan besar yang mau kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dulu dari awal ya, dari iklan viralnya. Seperti banyak cerita zaman sekarang, semuanya meledak dari satu unggahan di media sosial yang langsung jadi sorotan satu negara. Jadi, ada lowongan kerja buat posisi babysitter di Bekasi. Diposting sama akun Threads namanya @rembersim. Sekilas sih biasa aja, tapi tunggu dulu, lowongan ini langsung bikin geger karena tawaran dan syaratnya itu loh, nggak biasa banget. Nah, sekarang kita bedah bagian paling menariknya, tawaran yang luar biasa ini. Apa sih yang bikin iklan ini begitu menarik sekaligus kontroversial? Jawabannya ada di gaji dan tugas-tugasnya. Yap, Anda nggak salah lihat, 8,5 juta rupiah per bulan. Biar ada gambaran, angka ini tuh jauh banget di atas upah minimum kota atau UMK Bekasi. Kebayangkan betapa menggiurkannya tawaran ini buat pekerjaan ngasuh anak. Eits, bukan cuma itu. Masih ada lagi. Ada janji kenaikan gaji 10%, hanya setelah kerja 6 bulan. Luar biasa kan? Secara finansial, ini jelas tawaran yang susah banget ditolak. Tapi tentu aja, ada syaratnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Persyaratannya itu bukan main-main. Mereka nggak cari pengasuh biasa, tapi seseorang dengan keahlian medis yang mumpuni. Harus punya sertifikat CPR, jago pertolongan pertama pada bayi, dan ngerti banget soal tumbuh kembang anak. Tapi yang aneh, coba deh lihat kontrasnya. Syaratnya setingkat tenaga medis, tapi tugas sehari-harinya ya sangat manusiawi dan ringan. Cuma nemenin main, bantu beresin kamar, nyiapin air mandi, nyuapin. Bener-bener tugas pengasuhan yang wajar banget kan? Kombinasi gaji fantastis dengan syarat unik ini akhirnya memicu reaksi yang gak disangka-sangka. Kolom komentarnya langsung diserbu sama gelombang pelamar. Dan inilah puncaknya, yang ngelamar itu bukan orang sembarangan, kualifikasi mereka jauh di atas rata-rata, ada dokter, dokter spesialis, bahkan sampai lulusan magister ikut ngelamar. Dan ini bukan cuma gosip loh. Beberapa sumber berita mengonfirmasi kalau fenomena ini beneran terjadi. Kolom komentar di unggahan itu literally penuh sesak sama para profesional yang serius banget pengen dapat kerjaan ini. Dari sinilah, sebuah lowongan kerja sederhana berubah jadi percakapan nasional. Fenomena ini ternyata jadi cerminan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar momen viral biasa. Jadi, intinya begini, iklan ini tuh kayak nggak sengaja membuka kotak Pandora. Orang-orang, terutama di media sosial, jadi rame-rame ngebahas sesuatu yang lebih dalam. Gimana sih sebenarnya cara kita menghargai berbagai profesi di negara ini? Inti perdebatannya sederhana aja. Di satu sisi, ada tawaran gaji yang fantastis buat satu pekerjaan. Di sisi lain, para tenaga kesehatan profesional justru merasa tawaran ini sangat menarik buat mereka. Nah, fakta ini kan memicu pertanyaan besar. Gimana sebenarnya sistem kompensasi untuk profesi-profesi vital? Ini seolah jadi cerminan kalau upah di sektor-sektor penting mungkin gitu-gitu aja. Pada akhirnya, cerita lowongan babysitter ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau pasar kerja bisa menilai satu posisi pengasuh anak lebih tinggi daripada seorang dokter, kira-kira itu mencerminkan apa ya tentang nilai-nilai yang kita pegang sebagai masyarakat? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.